Oke, pertama saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat datang pada peserta praktikum dasar teknik kimia atau PDTK di semester genap 2020-2021. Ini berarti angkatan 2019 ya. Mengampu praktikum dasar teknik kimia untuk semester ini yang dilaksanakan secara daring. Sebentar. Suaranya terdengar jelas atau putus-putus ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke. Karena tadi ada tulisan internet nggak stabil. Oke, jadi untuk praktikum semester ini berhubung situasi dan kondisi yang ada memang terpaksa masih dilakukan secara daring. Jadi nanti untuk pelaksanaan praktikumnya itu kemarin sudah dilakukan pengambilan video prosedur praktikum, ya langkah-langkah dan juga cara kerja dari praktikum tersebut. Nah nanti dari praktikan untuk melihat atau mengamati proses dan tata cara praktikum itu memang hanya bisa dilakukan dengan melihat video. Nah, untuk meningkatkan pemahaman terhadap praktikum tersebut, nanti dibantu dengan diskusi dengan dosen pengampu dan juga dengan asisten. Ya, jadi untuk semester ini masih seperti itu. Adapun untuk data-data yang akan diolah untuk keperluan pembuatan laporan nanti akan diberikan juga oleh asisten. Nah, perlu diketahui bahwa untuk praktikum PDTK ini atau praktikum dasar teknik kimia ini, sistematikanya nanti agak berbeda dengan praktikum-praktikum yang pernah kalian peroleh, seperti KA, KO, kemudian KF, dan fisika. Karena tujuan dari praktikum dasar teknik kimia ini adalah untuk menyiapkan mahasiswa dalam menjalankan tugas akhir penelitian, ya tugas akhir di laboratorium, di mana dalam penelitian tersebut mahasiswa menyiapkan proposal, ya proposal terdiri atas dasar teori dan juga langkah-langkah kerja yang akan dilakukan, ya setelah proposal itu dibuat, ya jadi berbeda dengan praktikum yang sebelumnya di mana mahasiswa akan memperoleh modul, maka di praktikum ini tidak disediakan modul. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk membuat atau menyusun proposal. Ya, proposal itu tadi seperti saya jelaskan, dasar teori, ya latar belakang dasar teori, atau tinjauan pustaka, kemudian alat dan bahan dan langkah kerja. Oke. Nah, kemudian kalau dalam praktikum luring atau praktikum yang reguler itu setelah proposal itu dibuat dan disetujui atau di-ACC oleh asisten atau pembimbing, nanti mahasiswa baru diperbolehkan masuk ke lab untuk mengambil data. Jadi nanti di proposal pun sudah disiapkan jurnal atau tabel untuk pengisian data. Data apa yang akan diambil di praktikum tersebut. Jadi pada saat masuk ke lab, ya kalau yang normalnya itu mahasiswa langsung mengambil data, tidak perlu pretest lagi seperti praktikum yang lain, gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, nanti dari data tersebut dilakukan pengolahan data dan analisa baru dibuat laporan. Jadi itu perbedaan yang ada untuk praktikum ini dibandingkan dengan praktikum sebelumnya. Nah, adapun untuk proposal yang akan dibuat nanti akan dibimbing atau pembuatannya akan dibimbing dan dibantu oleh asisten, ya. Dan juga saya minta karena ya ini sudah lumrah ya, jadi untuk proposal dan juga laporan itu kan mungkin juga sudah beredar ya di mahasiswa. Nah, saya minta untuk praktikan juga aktif bertanya ke seniornya, mungkin untuk menanyakan bisa ke asisten atau juga kebetulan ada teman silahkan untuk menanyakan. Tetapi catatan saya jangan jadikan laporan ataupun proposal yang udah ada itu langsung kalian copy paste utuh 100% gitu ya. Kalau kalian jadikan bahan untuk membaca kemudian kira-kira yang acara ini nanti prosedurnya seperti ini, langkahnya seperti ini, datanya seperti ini, silahkan nggak apa-apa untuk referensi. Tapi jangan kalian
apa jiplak 100%, nanti kalian nggak paham gitu, apalagi tidak didiskusikan dengan asisten. Oke, jadi itu gambarannya untuk praktikum ini memang agak berbeda. Nah, kemudian untuk praktikum yang akan dilaksanakan secara daring ini, jadi di sini untuk tata tertibnya ya, jadi walaupun daring tetap kita terapkan tata tertibnya. Jadi pertama pelaksanaannya akan dilakukan secara daring seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, kemudian urut-urutannya tadi adalah terdiri atas pembuatan praktikum. Jadi pembuatan proposal itu sudah masuk ke bagian penilaian dari praktikum. Kemudian konsultasi, kemudian pelaksanaan praktikum, ya pelaksanaan praktikum ya di hari H pada saat jadwal praktikum tersebut, kemudian penyusunan laporan, dan nanti di periode UTS dan UAS akan ada responsi, yaitu berupa ya seperti UTS dan UAS ya, jadi mengerjakan soal. Dan perbedaan juga dengan praktikum sebelumnya, kalau di praktikum dasar teknik kimia ini di akhir sebelum responsi 2 nanti akan diadakan seminar laporan ya. Jadi nanti kelompok itu akan diundi atau ditetapkan harus mempresentasikan laporan acara kerja. Ya, jadi nanti di akhir mempresentasikan, kemudian nanti ada tanya jawab dan diskusi. Ya, sistematikanya mungkin nanti akan dijelaskan nanti agak belakangan karena ini masih. Kemudian juga praktikan diwajibkan untuk mengikuti semua kegiatan yang ditetapkan. Jadi tetap harus tidak boleh lewat ya. Nah, kemudian untuk daftar hadir, jadi untuk sepadanya kan sudah bisa ya untuk yang praktikum yang PDTK ini sudah bisa. Tadi juga sudah saya set untuk daftar hadirnya. Nah, untuk sekarang masih saya set, silakan kalian isi daftar hadir sampai sampai nanti jam 12 sampai jam setengah 12 ya. Jadi sepanjang periode praktikum. Namun untuk praktikum berikutnya nanti untuk pengisian daftar hadir akan dibatasi. Jadi mulai dari 15 menit sebelum jam 8 atau jam 7.45 sampai jam 8.15 itu kalian di jam tersebut harus mengisikan daftar hadir di Sepada. Nah, sekarang gimana jika ada kendala jaringan? Ya, kendala jaringan. Nah, jika kalian ada kesulitan dalam mengisikan presensi, ya, ketika ada kesulitan atau ada kendala jaringan atau tidak bisa masuk ke Sepada, silakan kalian screenshot atau kalian foto itu buktinya ya, sebagai bukti. Kan, wah ini tidak bisa masuk Sepada. Nah, kalian foto, nah nanti akan kita absenkan gitu ya. Jadi ini untuk jika ada kendala, Jadi tidak hanya bilang, Pak, maaf saya tidak bisa absen. Mana buktinya? Ya. Kan kita jika ada kendala kirimkan buktinya. Kirimkan. Boleh kalian foto atau misalkan saya nggak ada sinyal, itu kalian screenshot, nanti ketika ada sinyal kalian kirimkan. Nanti akan kita isikan presensinya. Artinya dari kami harapannya adalah untuk praktikum ini tetap mahasiswa itu menunjukkan keseriusan gitu. Jadi tidak wah mentang-mentang ini hanya praktikum pasti dapat A, ya enggak gitu juga. Jadi kami juga minta tersebut. Nah, terus untuk proposal nanti diserahkan ke asisten. Jadi baik proposal maupun laporan harus dengan persetujuan dari mengampu. Ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan praktikum, untuk videonya juga tadi sudah saya upload di Sepada. Silahkan nanti kalian bisa lihat ya untuk video tersebut. Nah, kemudian nanti pada saat pelaksanaan praktikum, medianya bisa Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya, tergantung dari asistennya. Kebetulan di sini karena asistennya ada 2, kalau dengan saya mungkin nanti dengan Zoom meeting ya, untuk pelaksanaan asistensi di hari H, atau juga untuk pelaksanaan tes awal atau pretest. Kalau Mbak Dinda mungkin dengan yang lain. Oke, kemudian penyusunan proposal dan pembuatan laporan praktikum.
dengan bimbingan asisten. Jadi nanti tetap ada diskusi. Nah, itu mohon dimanfaatkan ya, karena kalau di praktikum sebelumnya saya lihat mahasiswa itu tahu-tahu sudah mengumpulkan. Jadi nggak ada diskusi ataupun apa ya, tanya jawab gitu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan praktikum, jadi laporan resmi praktikum itu harus diserahkan ya. Laporan praktikum minggu sebelumnya itu harus diserahkan sebelum pelaksanaan praktikum di minggu berjalan. Jadi misalkan sekarang kalian masuk, misalkan hari Rabu ini kalian masuk minggu kedua, ya, maka laporan praktikum minggu lalu sudah harus kalian submit atau kalian kumpulkan dan sudah disetujui. Jadi jangan laporan itu kalian buat atau kalian submit, ya, nanti itu akan ya akan dikurangi nilainya. Nah, apabila di hari H tidak bisa mengikuti praktikum, misalkan sakit atau ada acara keluarga yang mendesak dan lain sebagainya, ataupun ada keperluan mendesak, silakan kalian tunjukkan surat ini ya, surat buktinya. Nanti jika berhalangan di acara yang berhalangan tersebut akan diikutkan ke kelas lain untuk menggantikan. Nah, responsi dilaksanakan 2 kali, ya, saat UTS, UAS, UTS dan sebelum seminar ya. Nah, nanti waktunya akan diatur. Kemudian seminar itu dilaksanakan setelah semua acara dilakukan. Nah, jika ada tata tertib yang belum ada ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini nanti akan ada aturan sendiri. Oke, kemudian untuk format penulisan proposal dan laporan ini standar seperti ini. Nanti file ini juga akan saya upload ya di Spada atau juga di grup untuk kalian lihat detailnya. Tapi kira-kira ada ketentuan ya. Ini kalian perhatikan. Nah, kemudian ini untuk bagian sampingnya. Nanti ini untuk yang laporan akhir ya, untuk yang laporan akhir. Oke. Nah, untuk format penulisan laporannya standar di sini untuk proposal ya. Jadi ada pendahuluan terdiri atas tujuan, latar belakang tujuan, kemudian tinjauan pustaka ya, kemudian pelaksanaan percobaannya ada alat bahan, rangkaian alat, cara kerja dan diagram alir penelitian ya, atau diagram alir praktikum. Kemudian data percobaan ini karena di proposal ini biasanya masih berupa jurnal ya, jurnal atau tabel pengisian data, tabel isian data. Nah, analisis perhitungan ini rencana formula atau rumus untuk pengolahan data. Untuk pengolahan data. Nah, kemudian untuk isi dari proposal nanti ditulis tangan ya, seperti seperti praktikum yang dulu juga kan laporannya juga ditulis tangan ya. Nah, yang boleh di-print ini tadi logo, kemudian jurnal atau tabelnya ya, ini tabel isian data. Boleh di-print, kemudian grafik. Nah, saya sarankan kalau grafik nanti ketika kalian membuat grafik sebaiknya di-print saja, jangan pakai milimeter block gitu ya. Kemudian minimal untuk jumlah datanya adalah 20 data. Dan juga untuk rangkaian alatnya boleh di-print, tidak perlu digambar. Ya. Nah, kemudian untuk laporannya nanti terdiri atas ini ya, hasil percobaan. Ini nanti sebenarnya laporan ini di akhirnya akan digabung dengan proposal yang menjadi laporan akhir ya. Jadi berupa hasil percobaan, perhitungan, pembahasan ya, atau analisa dan kesimpulan. Nah, jurnal sementara tadi adalah tabel isian data yang sudah di ACC. Oke, terus kemudian, nah ini untuk susunan acaranya ya. Susunan acaranya akan ada 10 acara yang dijalankan oleh masing-masing
kelompok terdiri atas 4 praktikum mekanik ya, aliran fluida, mixing time, filtrasi, sedimentasi. Kemudian ada 6 acara untuk pemisahan difusional, drying atau pengeringan, HETP, difusivitas integral, koefisien transfer massa, cooling tower, dan bleaching. Nanti akan kita jelaskan sekilas tentang masing-masing acara. Nah, untuk pengampu masing-masing acara, di sini untuk yang tadi, untuk yang ganjil, ya M1, M3, berarti tadi aliran fluida, filtrasi, drying, difusivitas integral, dan cooling tower, itu akan diampu oleh saya. Kemudian untuk yang genap akan diampu oleh Mbak Dinda Rahim. Ya. Nanti untuk jadwalnya ya dan pembagian kelompok ini silakan dicatat ya. Ya nanti kita share juga lah. Jadi yang kelompok 1 ada Stefania, Jusmia, Siska. Kelompok 2 Nadia, Rena, Nimade Devi. Kemudian kelompok 3 Elvata, Nazifa, Erni. Kelompok 4 Safira, Zakila, dan Safik. Kelompok 5 Janet, Krisna, Geto. Dan kelompok 6 Riki, Yulia, dan Nyoman Sadewa. Di sini ada semua ya. Ininya mahasiswanya masih aktif semua ya, maksudnya belum ada yang berpindah ke kampus lain gitu. Nah, kalau ada yang pindah berarti kan nanti kelompoknya ada yang cuma 2 orang. Ada yang tahu misalkan ada yang sudah pindah? Ya kalau belum berarti ini komplit ya, 3 orang masing-masing kelompok. Nah nanti untuk laporan dan proposal itu adalah satu kelompok 1. Jadi nanti silakan kalian bagi tugas untuk pembuatan laporan dan proposalnya ya. Jadi nanti hanya 1. Nanti juga yang upload di Wispada juga cukup 1 saja, jangan ketiga-tiganya upload gitu ya. Oke, kemudian untuk kegiatannya sekarang tanggal 17 itu adalah asistensi ya, asistensi ini semua kelompok menjalani asistensi semua. Nah, untuk minggu berikutnya nanti di sini ada jadwalnya. Misalkan untuk kelompok 1, 2, dan 3 nanti acaranya M1. Ini berarti sama saya. Kemudian yang kelompok 456 sama Mbak Dinda. Nah, kelompok berikutnya dibalik ya. Kelompok 1, 2, 3 acara 4, kelompok 456 acara 3. Yang ini sama Mbak Dinda, yang kelompok 456 sama saya. Dan seterusnya mengikuti sistematika ini. Kemudian pada saat UTS nanti akan diadakan responsi 1. Kemudian setelah acara selesai responsi 2 baru seminar ya, seminar. Oke, kemudian untuk teknis kegiatannya untuk yang di blok ini ya, kita sepakati pokoknya untuk submit proposal dan laporan minggu sebelumnya, ya proposal untuk acara berjalan untuk minggu ini dan laporan minggu sebelumnya, itu deadline-nya hari Selasa pukul 23.59 ya. Ini deadline-nya. Kalau telat gimana? Kalau telat nanti akan ada pengurangan nilai. Ya, pengurangan nilai proposal maupun laporan. Telat 1 hari dikurangi 10 poin. Ya, kalau telat 2 hari atau telat berapa jam ya nanti proporsional terhadap tersebut ya. Jadi terlambat 1 hari. 1 hari itu 24 jam ya. Itu minus 10 poin. Nah, kemudian nanti pada saat hari H acara, ya, pada saat berarti hari Rabu jam 8 sampai 11.30, maka kegiatan yang dilakukan adalah pertama review atau revisi proposal, ya. Ya kita review proposal, ya, review proposal, kemudian pretest dan penjelasan praktikum. Jadi nanti di jam tersebut kita maksimalkan untuk diskusi praktikum. Nah, agar diskusi tersebut bisa maksimal, diharapkan video itu sudah dilihat sebelum jadwal acara, ya. Video itu dilihat sebelum jadwal acara, misalkan
acaranya Rabu, ya kalau bisa sebelum itu sudah kalian lihat. Jadi nanti ketika hari H itu sudah cukup menguasai lah untuk prosedurnya. Nah, kemudian untuk nilai atau penilaian proporsi penilaian pretest itu 20%, ya. Kemudian praktikumnya karena di sini tidak dilaksanakan praktikum maka ini 0, kemudian untuk laporan 20%, responsi 1 dan 2 30% dan seminar 30%, ya. Kemudian untuk nilai ABC-nya seperti sini. Nah, untuk pelaksanaan praktikum, saya harap tiap kelompok tadi membuat WhatsApp grup kelompok. Ya, jadi misalnya kelompok 1 bikin formatnya mungkin gini, format nama kelompok ya, biar tidak menyusahkan. Itu PDTKE, ini berapa nama kelompoknya? Kelompok berapa, 1 atau 2 atau 3, gitu ya. Nah, setelah WhatsApp group ini dibuat, nanti pada saat setiap misalkan minggu depan kelompok 1, 2, 3 itu sama saya, gitu ya. Nah, nanti saya di-add di grup tersebut sampai ya nanti sesuai kebutuhan untuk pembuatan untuk kegiatan praktikum atau juga untuk diskusi proposal, ya, dan juga untuk diskusi laporan. Nah, nanti ketika di minggu setelahnya, saya misalkan sudah tidak mengampu lagi, ganti dengan Mbak Dinda. Nah, gantian Mbak Dinda yang diinputkan, saya dikeluarkan dulu. Nah, prosesnya sama, diskusi proposal, laporan, dan juga pretest dan lain sebagainya. Nanti kalau ganti lagi sama, saya dimasukkan lagi, terus Mbak Dinda dikeluarkan. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan dan juga untuk mendokumentasikan kalau ada diskusi atau tanya jawab atau apa yang terjadi yang saat praktikum, maka dibuat WhatsApp group. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan tata tertib dan teknisnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari praktikan, atau mungkin Mbak penjelasan teknis dan tata tertibnya, silakan. Ricky sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Mbak. Belum ada. Belum. Safik, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk kan tadi tuh ada yang diketik sama ada yang ditulis tangan. Nah, Ya. kalau yang ditulis tangannya itu sama kayak praktikum kemarin pakai HVS dengan format yang 334 Folio itu. bergaris. Folio bergaris. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, untuk Mbak Dinda ada yang ingin dijelaskan? Kalau kertas kalau nggak salah pakai folio bergaris ya? Iya, Pak, menggunakan folio bergaris. Ya. Saya tambahkan ya, kertas, folio bergaris. Garis ya. Untuk marginnya mungkin kita samakan saja, margin apa tadi, 4333 ya? 4433 biasanya, Pak. 4433 ya, udah kita samakan saja. Ya. Nah, kalau tadi ada yang di print, maksudnya kayak logo atau grafik, nanti kalian print terus kalian gunting baru ditempel di kertas folionya, gitu ya. Jadi misalkan di bagian tinjauan pustaka ada grafik yang mau kalian masukkan, ya udah kalian tulis di folionya, terus nanti kalian kasih jarak, baru grafiknya kalian tempel di situ. Nah, untuk format ini ya, filenya PDF saja ya, Mbak Dinda ya. Kan saya agak lupa ya di itunya. Oh iya, Pak, baik.
file proposal dan laporan itu adalah scan PDF tadi. Scan PDF. Nah, ini kalau bisa yang jelas rapih ya. Jangan asal difoto. Nantinya kalau misalkan mau pakai kamera nggak apa-apa, tapi yang penting yang jelas gitu. Jangan miring, jangan keputer, jangan apa kabur gitu. Tadi ya kalian kondisikan gitu. Karena kalau tidak kebaca nanti kita juga wah ini susah nih apa menilainya, udah kasih nilai jelek aja gitu. Ya rugi kalian gitu. Ya, jadi walaupun di foto ya dikondisikan cahayanya yang cukup, terus kemudian apa tulisannya juga jelas gitu ya. Ya lebih baik jika menggunakan scanner. Lebih baik. Ada lagi? Izin Oke. bertanya Pak, untuk Ya, tintanya silakan. tetap menggunakan tinta biru Pak ya? Tinta biru ya, tuh. Oh ya. Tinta biru. Tinta biru. Tinta biru. Oke, terus ya nanti kalian bagi-bagi tugas ya, karena ini kan satu kelompok satu aja ya Mbak Dinda ya, proposalnya hanya satu, terus laporannya Pak. satu. Ya, jadi kalian bagi tugas, misalkan kelompok satu itu siapa tadi ya? Stefania, mana tadi? Stefania, Jusmia, sama Siska. Misalkan untuk proposalnya latar belakang dan tinjauan pustakanya Stefania, terus Jusmia yang untuk cara kerja, terus Siska yang alat bahan dan juga diagram alirnya sama jurnal, misalkan seperti itu. Ya kalian bagi-bagi aja, nanti filenya kalian gabung, gitu ya. Jadi satu. Ya itu juga untuk melatih kalian dalam mengorganisasi atau mengorganisir kelompok kalian ya. Kalian atur gimana biar cara kerja apa langkah-langkah kerja itu paling adil gitu. Jangan semua dikerjakan satu orang. Nanti kasihan gitu. Jadi silakan diatur sebaik mungkin ya. Untuk melatih kerjasama juga ini kan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk teknis dan tata tertib. Ya, teknis kegiatannya. Zakila, ada yang ingin ditanyakan? Belum Pak. Belum. Pak, izin bertanya lagi. Silakan. Untuk penamaan filenya gimana Pak? Penamaan file mungkin kita sepakati aja ya. Sebenarnya sih ya biarin aja. File ya, untuk file, untuk proposal itu mungkin enaknya ya. Jadi gini, proposal terus underscore ini kan ya. Jadi kelompok aja gitu. Proposal, sorry. Proposal, kelompok berapa, terus acara apa. Acaranya. Ya. Proposal underscore kelompok min.pdf. Yang laporan juga sama, laporan. Ini nanti saya rapikan ya, kelompok berapa, acaranya apa, PDF. Ya. Oke, ya itu untuk mempermudah aja. Oke. Ya, ini nanti saya tambahkan di sini untuk sebelum saya share. Oke, ada lagi? Mbak Dinda ada yang ingin ditambahkan? Belum Pak. Oke, kalau untuk tata tertib dan teknis mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan nanti di grup saja ya. Jika mungkin sekarang belum muncul pertanyaan kok tiba-tiba nanti ntar ini gimana ya, nanti kita bahas di grup. Oke, terus kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan secara sekilas kira-kira acara ataupun modul yang akan
dijalankan ya selama praktikum daring ini. Nah, nanti saya akan menjelaskan yang ganjil-ganjil ini secara sekilas, nanti dilanjutkan dengan Mbak Dinda. Oke, jadi di sini ada 10 totalnya ya. Jadi yang pertama adalah untuk praktikum aliran fluida. Jadi aliran fluida ini nanti tujuannya adalah untuk mengetahui, jadi kita ada sistem aliran fluida terdiri atas pompa, kemudian ada flow meter ya, kemudian ada valve dan juga ada orifice meter. Nah, di sini tujuan dari praktikum ini adalah untuk meninjau atau mempelajari karakteristik dari masing-masing peralatan aliran fluida tersebut ya. Jadi yang pertama adalah pompa. Nah, di sini pompa, kemudian gimana kita akan mempelajari untuk karakteristik dari valve ya, keran untuk panjang ekuivalennya, kemudian coefficient of discharge yaitu dari orifice ya, kemudian juga hubungan antara aliran dengan rotameter. Itu yang akan kita pelajari. Nah, nanti untuk detailnya bisa kalian lihat di video untuk urutannya. Kemudian untuk acara ketiga yaitu filtrasi. Filtrasi di sini kita akan mempelajari peralatan untuk filtrasi atau untuk pemisahan atau penyaringan zat cair dari zat padat dari zat cair ya. Alat yang akan kita gunakan adalah filter press. Jadi ya ini sebenarnya kayak nyaring ya, penyaringan menggunakan alat filter press. Nah, kira-kira alatnya seperti ini. Di sini kita akan membuat campuran padat cair, kemudian kita alirkan melewati filter press. Nanti untuk padatannya akan tertangkap di kain filter, kemudian filtratnya atau cairannya akan ditampung di bak penampung. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah kita ingin mempelajari hubungan antara volume filtratnya dibandingkan dengan kecepatan filtrasi. Kemudian juga mempelajari hubungan antara volume air cucian ya dan konsentrasi air cucian, kemudian mencari harga konstanta filtrasi, volume ekuivalen, volume optimum dan waktu optimum untuk operasional filtrasi. Oke, terus kemudian berikutnya acara masuk yang difusional. Di sini adalah pengeringan atau drying. Drying ini ya prinsipnya sama dengan ketika kita mengeringkan baju ya di rumah gitu ya. Jadi ada suatu zat di sini dengan bentuk tertentu, ada yang silinder, ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk kubus. Kemudian pertama dijenuhi oleh air dulu. Setelah itu dimasukkan ke alat pengering ya semacam oven di sini. Kemudian dilakukan penimbangan secara berkala dan pengukuran suhu secara berkala sambil dialirkan udara kering ya. Sehingga nanti diperoleh hubungan antara kadar air dengan waktu pengeringan, hubungan antara kecepatan pengeringan dan waktu pengeringan, dan hubungan antara kecepatan pengeringan dengan kandungan airnya, ya, serta menentukan koefisien kecepatan pengeringan. Ya. Ini alat drying ini juga sangat banyak digunakan di pabrik. Kemudian berikutnya difusivitas integral, ya ini adalah rangkaian alat untuk memperkirakan nilai difusivitas. Ya, kalau kalian semester ini kan berarti ngambil proses transfer ya, proses transfer dan juga PPD ya. Jadi di situ kan ada ketika suatu perpindahan dengan difusi itu kan ada suatu koefisien yang namanya difusivitas. Difusivitas dari suatu zat untuk mendifusi atau berpindah secara difusi menuju ke ruangan yang ada gitu ya. Nah, di sini tujuannya adalah nanti menentukan berapa nilai dari difusivitas integral dari asam oksalat. Asam oksalat yang berdifusi dari sebelah kiri ke kanan sini. Oke, nah untuk detailnya tadi kalian bisa nanti lihat di video yang sudah saya share. Kemudian yang terakhir ada cooling tower atau menara pendingin. Di sini kalian akan mempelajari gimana langkah kerja atau cara kerja dari suatu menara pendingin ya. Dimana di menara pendingin ini fungsinya adalah untuk mendinginkan air ya,
air yang panas dialirkan dari sebelah atas, kemudian akan turun ke bawah. Di saat yang sama dari sebelah bawah dialirkan udara yang lebih dingin ya. Nanti sebagian panas dari air yang mengalir di atas ini akan dibawa oleh udara keluar menuju ke bagian atas. Ya, sehingga nanti suhu air yang ada di bawah ini akan lebih dingin dibandingkan suhu air yang masuk. Nah, nanti akan dipelajari bagaimana karakteristiknya dari mineral tersebut yang dinyatakan dalam unit transfer overall atau NTU. Kemudian juga ada faktor bahan isian dan eksponen dari bahan isian tersebut. Kemudian juga mempelajari pengaruh kenaikan air masuk ya. Nanti suhu air yang masuknya diubah terhadap nilai NTU dan mempelajari pengaruh dari rasio laju air dan juga laju gas terhadap transfer unit overall ini. Jadi intinya di sini kita akan pelajari tentang cooling tower. Oke, itu adalah materi ataupun juga acara yang akan diampu oleh saya. Kemudian berikutnya untuk yang diampu oleh Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang acara saya. Yang pertama yaitu mixing time. Seperti namanya, mixing time itu adalah waktu pengadukan, di mana pada praktikum kali ini itu menggunakan bahannya itu gula dan juga air. Jadi nanti gula dengan beberapa variasi berat tertentu, masa tertentu akan dicampurkan dengan aquades atau air sebagai pelarutnya. Dan dari praktikum ini kita akan mengetahui hubungan antara indeks bias dengan normalitas larutan dan juga menentukan hubungan antara waktu pencampuran dengan kadar larutan gula selama proses pencampuran sampai mencapai keadaan homogen. Selanjutnya, yang kedua adalah sedimentasi, di mana pada praktikum kali ini itu kita menggunakan bahannya yaitu berupa kapur dan juga air dengan pewarna MO sebagai pewarnanya. Di situ kita akan melakukan sebuah pemisahan. Jadi sedimentasi itu merupakan suatu pemisahan berdasarkan dengan gaya beratnya. Jadi nanti akan ada batasan-batasan dari bahannya itu dari yang berwarna bening dan juga keruhnya. Di sini tujuannya untuk mempelajari pengaruh konsentrasi padatan terhadap kecepatan sedimentasi pada selari CaCO3 secara batch dan membuat grafik sehingga akan didapatkan sebuah grafik hubungan antara tinggi bidang batas bening keruh dengan waktu pengendapan. Juga akan didapatkan grafik juga hubungan antara kecepatan pengendapan dengan konsentrasi selarinya atau endapan padatannya itu. Yang ketiga yaitu HETP. HETP itu merupakan kepanjangan dari High Equivalent of Theoretical Rate, di mana dalam hal ini itu biasanya digunakan pada perhitungan menara distilasi. Jadi alatnya, seperti ini kita akan mengetahui perbandingan antara tinggi kolom bahan isian pada ekuivalen terhadap satu plot teoritis, di mana nantinya akan digunakan bahannya itu alkohol dan aquades, dan diketahui hubungan antara konsentrasi alkohol dengan fraksi mol dan hubungan antara fraksi mol alkohol dengan N- atau jumlah plate-nya, dan juga hubungan fraksi mol alkohol dengan nilai HETP-nya. Selanjutnya ada koefisien transfer massa. Dalam hal ini itu kita menggunakan bahannya yaitu naftalen. Naftalennya itu nanti akan dimasukkan ke dalam tabung atau botol itu secara vertikal, ditumpuk dengan tinggi tumpukan tertentu dan akan dialirkan udara dari bawah sehingga nanti fasanya itu akan berubah dan juga adanya pengurangan massa. Nah, pada tujuan
tujuan dari penelitian ini itu akan mencari besarnya koefisien transfer massa dengan menggunakan variabel tinggi tumbukan serta menentukan hubungan antara koefisien transfer massa dengan tinggi tumbukan naftalen. Untuk yang terakhir adalah leaching, di mana pada praktikum kali ini tuh bahannya itu leaching sendiri itu merupakan dari pemisahan atau ekstraksi pada cair. Nah, di sini kita menggunakan garam dan juga pasir, di mana garam dan pasir itu akan dicampur dan garamnya itu akan dipisahkan dari pasirnya menggunakan suatu pelarut yang pada praktikum ini menggunakan air atau aquades. Nah, di sini nanti garam sama pasirnya akan dimasukkan ke dalam penampung, ke labu penampung, dan air sebanyak volume tertentu akan dipanaskan dan akan diembunkan melewati yang tabung yang atas itu dan berubah fasenya. Selanjutnya tujuannya untuk mempelajari hubungan antara kadar garam dalam larutan dengan waktu leaching, mempelajari hubungan antara presentasi garam yang terekstraksi terhadap garam mula-mula dengan waktu leaching dan juga menentukan koefisien transfer massa pada proses leaching. Sekian, Pak Adit. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dinda atas yang telah menjelaskan ini ya untuk acara yang di Ampu. Oke, jadi setelah penjelasan acara tersebut, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa? Atau mungkin harus nonton videonya dulu kali ya, biar lebih jelas ya. Kalau dengan penjelasan sekilas memang mungkin masih belum tergambar ini kira-kira alat seperti ini akan diapakan, data apa yang akan diambil. Nah, mungkin saran dari kami sebaiknya karena videonya juga sudah dibuat dan sudah diupload, silakan dilihat dulu. Nanti jika ada yang bingung atau masih membutuhkan penjelasan, bisa ditanyakan di grup ya. Grup ya. Ya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan dari praktikan. Jika tidak ada, mungkin untuk kegiatan asistensi kali ini saya cukupkan dulu ya. Saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya ya dan atensinya. Juga terima kasih pada Mbak Dinda. Semoga acara praktikum kita nanti hingga pelaksanaan seminar dapat berjalan dengan lancar ya, tanpa suatu hal yang berarti. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Ya, N ya.